siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat datang di bulan Mei untuk kita semua. Apa kabar kita semua? Haleluya, ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Baik. Kita masih di seri pengajaran eksposisi kitab Roma. Kita sudah masuk di Roma pasal yang ke-12. Awal bulan lalu kita sudah membahas di ayat 1 sampai dengan ke-8. Dan hari ini kita akan bahas tentang Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Nah, saya mau review sedikit bulan lalu. Kita bicara di Roma 12 ayat 1 sampai 8 bicara tentang Rasul Paulus ingin ada sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Karena dari pasal 1 sampai pasal ke-11 bicara tentang kasih karunia Tuhan. Lalu pasal 12 bagaimana kita bisa mengaplikasikan pengajaran Injil di dalam kehidupan kita. Ya. Ayat 1 sampai 8 Rasul Paulus mengatakan tentang metamorfosis, ulat jadi kupu-kupu. Ya. Kita diajarkan bagaimana kita bertumbuh secara organik, ya, secara natural. Seperti ulat menjadi kupu-kupu, ketika dia menjadi kepompong, dia dibungkus. Seperti itulah kehidupan kita. Sebelum ada Kristus kita hidup seperti ulat. Ketika kita mendengar Injil, seperti kita di dalam kepompong, mengeluarkan enzim-enzim supaya dari ulat menjadi kupu-kupu, menjadi manusia yang baru. Nah, di bagian ini di ayat 9 sampai 21, Rasul Paulus memberikan kepada kita banyak sekali instruksi. Seperti apa hidup yang ditransformasikan oleh Injil, dan kita dapat melihat ada nasihat dan instruksi. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar, temanya adalah unhypocritical. Kasih yang tidak munafik. Bagaimana kita mengkalibrasi ulang hati melalui lensa Injil. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan kita di sekolah, bahkan di ibadah-ibadah agama lain, juga mengajarkan bagaimana menjadi orang yang tidak munafik. Ya kan? Semua agama, semua pendidikan, apapun itu mengajarkan bagaimana menjadi orang yang tidak munafik. Tapi apa bedanya dengan kita? Nah, hari ini kita melihat bagaimana kita belajar untuk menjadi orang yang tidak suka berpura-pura dari lensa Injil. Dari firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita menjadi orang yang tidak munafik. Nah, kita baca bersama-sama di Roma pasal 12 mulai dari ayat ke-9 sampai dengan 21. Kita akan baca bergantian. Saya mulai dulu, lalu ayat berikutnya, dan kita bergantian membaca dengan suara yang keras. Ya. Perikopnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Wih, susah ini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. 11. Janganlah hendaknya kerajiranmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah
dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini topik yang sangat berat yang kita akan belajar. Ya. Artinya kalau topik yang sangat berat bukan berarti tidak bisa dibahas, gitu. Karena Alkitab yang mencatat. Ya. Oke, kita akan belajar dulu anatomi kemunafikan. Ya. Jadi kemunafikan itu ada anatominya, seperti tubuh kita itu punya anatomi. Yang pertama adalah zona permukaan. Apa yang terlihat? Kita bisa terlihat sopan, kita bisa terlihat hangat, kita bisa terlihat senyum kita simpatik. Atau mungkin bahasa rohani kita yang manis. Bahkan bisa kita bilang, mari saya doakan. Itu semua yang kelihatan di luar. Ya. Beberapa orang banyak memberi inputan kepada saya. Pastor, kamu tuh mesti lebih banyak senyum. Karena mukamu tuh kadang-kadang agak menjengkelkan orang katanya. Saya pikir saya lahir seperti ini saya nggak bisa. Tapi saya mau belajar bagaimana untuk tetap bisa senyum. Walaupun ada yang bilang juga hati saya Hello Kitty. Enggak juga sih ya. Ada yang bilang keras, apalagi anak-anak Januari. Wah ya kan. Tapi di zona permukaan itu selalu apa yang terlihat. Tapi bagaimana dengan zona yang tersembunyi? Apa yang sebenarnya di dalam hati kita? Kita bisa sopan dan hangat kepada orang dalam hati. Kita bisa mengatakan hal yang buruk tentang orang. Kita bisa memberikan senyum yang simpatik. Tapi kita bisa mengasumsikan yang buruk tentang orang itu. Mungkin bahasa rohani kita bisa manis. Oh, kamu diberkati Tuhan. Tapi sebenarnya kita sedang memandang rendah orang itu. Kita bisa bilang, mari saya doakan. Tapi sebenarnya kita merasa kita superior secara moral. Masalah utama bukanlah pada perilaku luar yang kurang baik, melainkan pada hati tersembunyi yang belum dikalibrasi. Kelihatan hangat di luar, kelihatan baik di luar. Tapi hati kita masih banyak yang belum dikalibrasi. Kalau kita bicara tentang berpura-pura, kita semua tahu kalau berpura-pura itu berdosa. Kita nggak boleh berpura-pura.
Tapi faktanya kehidupan kita setiap hari kita bisa banget berpura-pura. Ya kan? Kita bilang, nggak boleh munafik. Tapi kita sulit untuk tidak munafik. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar bagaimana pelan-pelan firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengikis kemunafikan kita. Ya. Kita harus jujur. Kadang-kadang kita melihat orang yang lebih sukses daripada kita bisa bilang, oh jangan-jangan dia korupsi. Atau jangan-jangan dia punya tuyul. Ya, nah mari kita belajar bersama-sama. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan kalau begitu. Bagaimana supaya kasih kita tidak munafik? Ya, bagaimana caranya? Ya, nah Bapak Ibu Saudara, otak kita bisa menyuruh mulut kita untuk senyum. Senyum, ayo senyum. Bisa. Tapi bisa nggak otak kita menyuruh hati kita untuk tidak sombong? Atau bisa nggak otak kita menyuruh hati kita untuk tidak menganggap rendah orang lain? Kalau otak kita nyuruh mulut kita untuk senyum masih bisa. Tapi ketika otak kita menyuruh kita berhenti untuk memandang rendah orang lain, untuk menjadi sombong, itu yang susah. Nah, disinilah kita berurusan dengan masalah perilaku. Tapi sebenarnya masalahnya ada di dalam hati kita. Makanya kita perlu belajar dari lensa Injil. Kita baca di Matius 18, tolong ditampilkan ayatnya. Ya. Matius 18 mulai ayat 21. Ya, 21 ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Matius, baca Matius 18. Kok nggak muncul? Ya kita baca bersama-sama secara bergantian lagi Matius 18 ayat 21 dan seterusnya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? 22. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi orang itu tidak mampu melunasi hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya,
Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ya, 31 bisa sekaligus 31. Tolong 31. Dua. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Amin. Puji Tuhan. Jadi ada cerita di sini. Ada seorang yang hutangnya 10.000 talenta. Ya. Dia punya hutang 10.000 talenta. Lalu tuannya nagih. Mana utangmu? 10.000 talenta. Itu kurang lebih gaji, itu saya salah, itu kurang lebih 1.000 tahun. Gaji 1.000 tahun. Sedangkan zaman pada saat itu raja aja gajinya setahun cuma 900. Dia harus bekerja 10 tahun untuk bisa melunasi hutangnya. Ya. Lalu orang ini yang punya utang 10.000 itu diampuni sama tuannya. Ya sudah. Dia sujud menyembah kepada tuannya, diampunilah utangnya, lunas, dibayar. Tapi pada saat dia keluar dari rumah tuannya, dia ketemu temannya. Temannya punya utang 100 dinar sama dia. Dia tagih temannya. Temannya melakukan hal yang sama yang dia lakukan kepada tuannya. Sama, dia mohon, minta waktu untuk dilunasi. Dia nggak mau, dia marah. Dia marah. Dan tuannya mendengar. Tuannya bilang, kamu ini kalau mohon maaf saya pakai bahasa saya ya. Kurang ajar kamu nih. Saya sudah ampuni kamu 10.000 talenta. Tapi temanmu yang utang 100 dinar, gaji 100 hari, kamu gak mau ampuni. Jadi kalau kita bilang orang itu munafik, sebenarnya kita sama munafiknya. Karena apa? Karena kita semua orang yang berdosa. Saya berapa kali ketemu orang sudah nggak mau ke gereja karena dia bilang di gereja orangnya munafik semua, Kowel. Iya. Ngapain ibadah munafik semua? Di gereja angkat tangan, tapi di luar hidupnya kayak syaitan. Pada saat kita mengatakan yang sama, kita sendiri sebenarnya orang yang munafik. Seolah-olah kita lebih baik daripada orang itu. Hanya karena dosanya berbeda. Ya, makanya di gereja terkenal, di gereja itu banyak orang munafik. Saya menyadari, memang kita semua sebenarnya orang munafik. Itu sebabnya kita perlu setiap minggu dikalibrasi hati kita dengan Injil. Karena kita tahu menjadi orang yang munafik itu berdosa, tapi kita nggak mampu, Bapak Ibu Saudara. Apalagi orang itu yang kita nggak suka. Apalagi orang itu yang menyakiti kita, yang membuat kita susah, yang membuat kita sulit hidup kita. Sangat sulit kita bisa mau memaafkan. Sangat sulit. Ya. Kita perlu belajar dari
orang yang berhutang ini, dia lupa bahwa dia hutangnya sudah diampuni. Akarnya di mana itu? Akarnya ada di kesombongan. Ya. John Piper mengutip, jika tidak ada rasa manis dari pengampunan dan kasih kepada sesama, maka sebenarnya pengampunan Tuhan tidak pernah benar-benar ada di hati kita. Sulit. Tapi seringkali kita suka diampuni. Tapi kita sangat sulit untuk mengampuni. Makanya timbangannya itu jomplang. Jomplang. Pertanyaan gini, apakah Tuhan adalah Tuhan yang menuntut balik? Bukan itu maksudnya, tetapi dari perumpamaan ini terlihat sebenarnya Tuhan tidak memiliki kewajiban sebenarnya untuk memberikan belas kasihan kepada kita. Tapi kalau ada orang yang mengerti karena kasih karunia Tuhan dia diselamatkan, kalau orang itu minta belas kasihan, akan diberikan. Ya, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Dosa itu digambarkan seperti utang. Kita berhutang. Setiap kali kita bikin dosa, kita berutang. Dicatat hutang kita. Setiap kali kita bikin dosa, itu masuknya hutang. Kita nggak bisa bayar hutangnya. Lalu gimana caranya? Supaya kasih kita tidak munafik. Kita perlu senantiasa bertobat dengan memandang melalui sudut pandang atau lensa Injil. Bahwa kita tidak dicintai karena kita mulia. Atau layak untuk dicintai. Tetapi karena Tuhan memutuskan untuk mencintai kita dengan mengorbankan Kristus untuk mati menggantikan kita. Supaya kita yang tidak layak menjadi layak. Dan supaya kita yang hina menjadi mulia. Di dalam in view of God mercy, Tuhan memilih untuk mencintai kita yang hina. Bukan karena kita layak. Tetapi semata-mata karena anugerahnya. Jadi ini ada sebuah ajakan dari Rasul Paulus. Stop pretending. Stop berpura-pura. Tapi kita mulai bertobat. Saudara, kita harus jujur, Sampai hari ini saya masih pergumulan dengan orang-orang yang saya nggak suka. Rasanya kalau ketemu mau marah, mau maki-maki, sampai hari ini. Sangat sulit mengampuni orang yang saya pikir sangat menyakiti. Sulit. Apalagi kita baru kejadian kemarin, ya kita ikut lomba, ya kan, dengan kepercayaan diri 1000%. Excited begitu teman-teman turun panggung, ada hamba-hamba Tuhan ketemu saya, waduh keren Pastor Hawk, wis. Jadi secara tidak langsung kesombongan mulai naik. Wow. Karena yang ketemu saya semuanya melontarkan pujian, Bapak Ibu Saudara. Seperti melayang di atas angin, Saudara. Begitu diumumkan. 5 besar pun enggak. Sepanjang perjalanan mencari kebenaran diri sendiri. Kok bisa ya? Padahal ini, kok bisa. Saya mulai mengkalibrasi hati saya.
Jangan saudara saya mulai benci sama jurinya. Cari profil jurinya. Oh ini gimana bla 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 bla. Kenapa saya harus marah? Jangan-jangan saya bertaruh nilai di situ selain Tuhan. Panjang jalan ngomongnya soal itu terus. Telepon lah, ada yang telepon, kok bisa. Kita juga nggak tahu, men. Ya. Ya. Kecewa, harus jujur kecewa, ya. Ya, gitu. Rahasia menghentikan kepura-puraan bukan dengan berusaha lebih keras. Kita bisa bilang, ampuni, kamu pasti bisa. Enggak, kita nggak bisa. Kalau kita berusaha lebih keras, capek. Ampuni. Kan sering tuh di reel-reel muncul. Ada seorang hamba Tuhan memakai seperti ada sebuah minuman, dikasih air, anggaplah itu racun. Ya. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah sama kita seperti kita meminum racun. Faktanya kita memang minum racun. Karena kita susah untuk mengampuni. Lalu kita berusaha, kita lebih keras supaya bisa mengampuni. Dengan kekuatan kita, kita capek. Jadi gimana menghentikan kepura-puraan? Bukan dengan berusaha lebih keras, melainkan dengan terus-menerus bertobat dengan memandang salib. Karena disaliblah dosa kita, manusia kita yang lama diampuni di sana. Kalau kita ikut motivator, waduh, sepertinya easy untuk mengampuni. Wah, dengan kata-kata yang indah, membuat kita kerja lebih keras untuk bisa mengampuni. Tapi faktanya, hati kita masih tetap membenci. Ini ada metrik, tolong tampilkan metrik. Metrik diagnostikasi ego versus Injil. Ini kasih yang egois adalah yang munafik. Motifnya itu takut mengkonfrontasi demi disukai. Udah, nggak usah marah-marah, nggak usah. Udah daripada nanti ribut gitu. Ya udah berteman aja tapi nggak usah terlalu deket. Sifatnya jelek dia. Karena kita takut nggak disukai. Kita takut kalau kita diomongin. FOPO. Fear of people opinion. Kita takut orang yang mengatakan hal buruk tentang kita. Ya, kita sudah belajar dari Charles Spurgeon beberapa waktu lalu. Kalau ada orang yang mengatakan kejelekan tentang kita, bilang sama orang itu, sebenarnya saya lebih jahat dari apa yang dia omongkan. Ya. Fokusnya orang yang munafik itu adalah mengamankan reputasi dan penerimaan diri. Ya kita main aman aja. Nggak usah sok rohani lah. Realitanya memanfaatkan orang lain untuk memuaskan hasrat, diakui, memberhalakan penerimaan manusia. Itu ego kita, egois kita, kemunafikan kita. Ya. Tapi coba lihat kasih Injil. Itu tulus. Motifnya rela dibenci sementara demi kebenaran jangka panjang.
Fokusnya adalah kebaikan sejati bagi orang yang dikasihi. Realitanya rela mempertaruhkan kenyamanan demi menyelamatkan yang dicintai dari kehancuran. Kita sering mendengar kasih Yesus sempurna. It's good, memang benar kasih yang sempurna. Tetapi pada saat yang sama, dia benci dosa secara sempurna. Kasih Yesus sempurna. Yes. Pada saat yang sama dia juga membenci dosa secara sempurna. Contoh aja. Kalau kita punya orang yang kita cintai, dia berbuat salah, kira-kira kita diamkan atau kita tegur? Kita tegur bukan karena benci. Kita tegur karena sayang. Amin. Kalau hari ini ada yang negor kita masih, itu karena kita disayang. Masalahnya kita susah terima teguran. Daging kita berontak nerima teguran. Karena kita bisa bilang, oh yang negur aku enggak jauh lebih baik. Ya, suatu kali saya ketemu orang. Well, kok sekarang kamu gendut lagi ya? Ya. Padahal yang ngomong lebih gendut dari saya. Rasanya mau marah, lo nggak lihat gitu kan? Tapi itulah kita. Kita sering lupa melihat diri kita, tapi kita suka memperhatikan orang lain. But it's okay, itu teguran. So terima aja, belajar menerima. Mungkin itu agak tersinggung dengan omongan saya. Ya, lalu ada paradok kasih, benci dan lekat. Ya, kebenarannya adalah kita belajar untuk menjauhi yang jahat, membenci hal-hal yang membahayakan orang yang kita cintai, seperti orang tua yang tega memvaksin anaknya meski anak itu menangis. Ya, saya ingat waktu Petra itu umur 2 tahun, masuk rumah sakit ibu dan anak itu, mau untuk cari tempat infus itu setengah mati, dicari sampai dia teriak-teriak. Sepanjang malam nangis, saya sudah nggak kuat, air mata mamanya udah capek, bingung supaya dia digendong nangis-nangis. Datanglah orang Kristen membesuk. Dia bilang jangan-jangan ada kuasa gelap. Gimana ini? Ya. Ini bu, susternya bilang harus dibawa ke orang pintar. Ya. Seringkali kita nggak tega untuk mendidik orang, mendidik anak. Kita pikir kalau kita bilang mengasihi dia, kita harus lembut. Tidak ada teguran. Katanya ikut Yesus penuh kasih. Saya dulu berpikir begitu sama orang tua saya. Tapi setelah saya punya anak, pada saat saya mengasihi dia, saya akan benci apa yang dia bikin yang akan menyakiti dia. Makanya saya berusaha untuk menghalang-halangi, memberi nasihat. Hei, jangan lakukan itu. Karena saya sayang. Lawan kata kasih bukanlah benci, melainkan apatis, tidak peduli. Kasih yang sejati berakar pada tatanan moral Allah. Jadi, kalau pasangan hidupmu sudah membiarkan engkau bikin ngawur terus, itu tandanya dia sudah gak mengasihi engkau lagi. Terserah. Terserah Hikam lah, paham lah Hikam? Terserah.
Karena lawan kata kasih bukan benci. Kita membenci apa yang dia lakukan yang salah. Itu sebabnya kita perlu kasih karunia. Terus lakukan yang baik. Merekatkan diri pada apa yang berkenan kepada Allah. Walaupun sangat sulit. Apalagi anak-anak ya. Apa itu yang namanya gula? Aduh, kami berusaha di rumah untuk anak-anak itu mengurangi gula. Betapa sulitnya. Padahal gula. Nanti kalau saya yang panas, emaknya yang diam-diam belikan permen tetap. Nanti kalau emaknya yang panas, saya tiba-tiba kasihan. Di es krim, ya sudah ayo. Ya karena kita ini memang manusia yang rapuh. Kita harus jujur, kita punya keterbatasan. Kita mau disiplin. Sekuat apa kita bisa disiplin? Bagaimana mengkalkulasi nilai manusia? Apa yang sistem dunia kerjakan? Nilai didasarkan pada status sosial, tingkat ekonomi, gelar dan pencapaian, silsilah keluarga. Bangga dengan silsilah keluarga. Oh, saya ini lahir dari keluarga bibit, bebet, dan bobotnya top markoto. Nilai, itu yang budaya katakan kan. Tapi apa yang Injil katakan? Kita ditebus oleh darah Kristus. Dibeli lunas dengan harga yang tak terhingga. Kita adalah bait Roh Kudus. Kediaman Allah yang hidup. Menghormati saudara seiman berarti mengakui realitas penebusan ini dalam diri mereka. Bukan melihat apa yang ada di permukaan. Di permukaan bisa kita manis. Tapi dalam hati bagaimana kehidupan kita. Sebabnya Tuhan gak terlalu sibuk dengan penampilan kita, performa kita. Tapi apa yang ada di hati kita. Mari kita belajar tentang anatomi kelelahan melayani, burnout. Ini seringkali kita alami, kita capek dalam pelayanan. Kita merasa lelah dalam pelayanan. Kalau kita melayani di gereja, fokus manusia adalah mengharapkan apresiasi. Kok aku gak dipuji ya? Kok aku gak dikasih kesempatan ya? Itu fokus manusia. Realitanya tidak dihargai. Merasa tertolak. Hasilnya kecewa. Bahkan kita bisa bilang orang munafik. Karena kita melayani sebagai alat untuk mencari validasi. Tapi kalau kita melayani fokus kita kepada Tuhan. Menyadari utang dosa kita yang diampuni. Melayani itu sebagai anugerah. Hasilnya kita menjadi semangat dan sukacita melayani Tuhan. Ya. Seringkali
Kita perlu belajar Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu adalah berkat itu sendiri. Pelayanan itu ada berkat. Bukan alat tukar untuk mendapatkan berkat. Seringkali kita melayani supaya dapat berkat. Ayo melayani supaya kita diberkati. Pelayanan yang datang sama kita itu adalah berkat. Bukan alat tukar untuk mendapatkan berkat. Nah, tadi sempat kita baca di Roma 12 ayat 9 sampai 21. Ada ujian empati yang sesungguhnya. Bagaimana kita bersuka cita dengan orang yang bersuka cita? Ini agak susah ini. Kita harus jujur, bersuka cita dengan yang bersuka cita. Penghalangnya adalah iri hati. Ini contoh aja ya. Ini contoh. Sulit bahagia melihat teman menikah saat kita masih lajang. Dia udah nikah, gue belum nikah. Ketika sudah sampai sama menikah, lalu mereka berdua ngomong, kenapa ya kita menikah? Ada penyesalan rupanya dalam menikah. Lalu bagaimana menangis dengan orang yang menangis? Penghalangnya superioritas. Merasa diri lebih tangguh. Malu, jangan cengeng jadi orang. Harus kuat dong di dalam Tuhan. Sepertinya memotivasi sekali. Padahal dia belum ngalamin. Saya ingat waktu saya di Surabaya waktu itu, ditelepon segera harus pulang karena mama saya masuk ICU, koma. Selama 7 hari koma. Selama koma dia cuma bisa keluarkan air mata gitu ya. Lalu orang-orang bilang, wah kamu harus kuat. Saya berusaha kuat. Kamu pasti bisa. Kunci Injil. Bagaimana kita bersuka cita dengan orang yang bersuka cita? Identitas kita aman di dalam Kristus. Bukan pada status pencapaian duniawi. Kunci Injil menyadari bahwa ketangguhan kita hari ini semata-mata adalah anugerah Tuhan, bukan kehebatan kita. Ada satu ilusi keadilan duniawi. Slide berikutnya. Ya. Kita seringkali cuma di putaran ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami penindasan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam komunitas, dalam usaha kita merasa ditindas, kita disakiti, kita merasa kita adalah korban ketidakadilan. Setelah kita merasa kita adalah korban ketidakadilan, lalu kita mulai menuntut pembalasan. Kita menuntut keadilan. Ya. Kita punya rasa keinginan untuk membalas orang yang menyakiti kita. Lalu siklusnya bagaimana? Setelah kita mempunyai keinginan, kita buahi keinginan itu. Kita mulai membalas kejahatan dengan kejahatan.
kamu sudah bikin saya begini. Kita bikin planning. Bagaimana cara menyakiti balik. Akhirnya kita menjadi penindas yang baru. Perang menjadi terbalik. Dosa menjadi berlanjut. Ini siklus kita harus jujur. Kita disakiti, kita menjadi korban, lalu kita mulai menuntut keadilan. Ketika menuntut keadilan tidak bisa, kita mulai melakukan tindakan yang jahat untuk membalas. Lalu kita menjadi penindas yang baru. Dosa tidak bisa diobati dengan dosa lain. Saat kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kejahatanlah yang menang dan kita diperbudak olehnya. Makanya ini seperti lingkaran setan, endless loop, tidak berhenti-berhenti. Suami istri, keluarga. Kenapa kamu selingkuh? Lah suami saya duluan selingkuh. Terus kayak gitu. Kita menjadi penindas yang baru. Ya, tadi di Roma 12 ayat 9 sampai 21. Tuhan bicara tentang pembalasan. Ketika kita mengalami ketidakadilan, biarlah pembalasan itu menjadi haknya Tuhan, bukan haknya kita. Karena Tuhan adalah agen pembalasan yang sangat mutlak. Berilah tempat kepada murka Allah. Keadilan tertunda tidak sama dengan keadilan ditiadakan. Saya ulangi, keadilan yang tertunda bukan berarti keadilan ditiadakan. Hukuman pasti datang, namun dari Tuhan, bukan dari kita. Lalu cacat manusiawinya gimana? Pembalasan manusia selalu egois dan tanpa kasih. Keadilan ilahi hanya Allah melalui salib Kristus yang mampu mengeksekusi penghukuman dengan keadilan dan kasih yang sempurna. Jadi kalau hari ini kita merasa ditindas, kita disakiti, kita perlu datang kepada Tuhan. Kita melihat karya salibnya. Lalu bagaimana strategi militer surgawi untuk mengalahkan kejahatan? Ya. Naik slide berikutnya. Ya, kira-kira seperti ini. Yang pertama adalah kita mengalahkannya, overcome. Ini yang dipakai adalah bahasa militer. Dulu militer belum ada bom atom, jadi pakai pedang. Kita meruntuhkan permusuhan bukan dengan pedang, melainkan dengan memeluk kelemahan mereka melalui belas kasihan. Memeluk kelemahan mereka melalui belas kasihan.
Tadi malam kami di youth ngobrol soal gospel movement. Kita diskusi, cerita, lempar pertanyaan, lalu memberikan komentar. Lalu sampai ke titik kita melihat kelemahan-kelemahan orang yang hidup di luar Injil. Kita mulai dari orang-orang yang dekat. Bagaimana kita bisa memberitakan gospel center ini kepada orang yang lebih banyak. Karena kita kasihan, punya belas kasihan melihat mereka hidup dalam kehidupan yang hukum Taurat. Merangkul kelemahan mereka. Lalu taktik yang kedua dengan bara api. Memberi makan atau minum musuh yang lapar adalah metafora ritual kuno. Menumpuk bara api di atas kepalanya untuk memicu rasa malu yang menuntun pada pertobatan. Kalau kita disakiti, kita balas sakit. Terus kayak gitu. Kita gak akan pernah bisa membuat pertobatan. Tapi ketika ada orang jahat sama kita, kita kasih makan. Kita sedang menaruh bara api di kepalanya. Sehingga akan memicu rasa malu. Sehingga mereka bisa bertobat. Contoh kelapangan hati yang menyelamatkan kita belajar dari Rasul Paulus. Pada saat dia masih bernama Saulus, dia penganiaya, pembunuh Stefanus, musuh gereja. Tapi karena kesabaran Allah, Tuhan menahan murkanya, memberi ruang dan waktu. Sehingga dia menjadi rasul, mengganti nama menjadi Paulus. Dia penulis kitab Roma ini dan banyak kitab-kitab lainnya. Dia menjadi rasul dan hamba Tuhan. Jadi kalau hari ini Tuhan masih menahan murkanya, Tuhan sedang memberikan ruang dan waktu kepada kita untuk menyelamatkan kita dari kemunafikan, dari kasih yang pura-pura. Ya. Mengapa Tuhan masih membiarkan musuh kita hari ini? Karena ia menahan murkanya untuk memberi ruang bagi pertobatan. Sama seperti Tuhan yang sabar dengan dosa kita. Seringkali kita nggak sabar supaya orang cepat berubah. Padahal kita lupa Tuhan juga sabar sama kita untuk memberikan kita ruang dan waktu untuk kita bertobat. Tolong ditampilkan Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat ke-14. Kita baca di Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14. Ada yang sudah dapat bisa bantu baca? Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Itu adalah seperti grand synthesis, penuh kebenaran. Yesus mengenal kita sampai ke dasar hati yang paling busuk, munafik, dan bejat. Dia tidak mengabaikan dosa kita. Penuh kasih karunia, pengetahuannya
akan keburukan kita telah menghentikannya untuk tetap. Saya ulangi, keburukan kita tidak menghentikannya untuk tetap mencurahkan darahnya menggantikan kita. Semakin kita kenal keburukan orang, kita harus jujur, semakin sulit kita mengasihinya. Oh, ternyata dia bla 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 bla. Ternyata dia begini, ternyata begini, ternyata begini. Semakin sulit kita mengasihinya. Namun Yesus mengenal seluruh keburukan kita dan tetap memilih untuk mati bagi kita. Inilah kasih yang tidak munafik. Gospel in action. Yang pertama, kita perlu untuk mengkalibrasi setiap hari. Berkaca pada salib, bukan pada keburukan orang lain. Ingat utang 10.000 talenta kita. Pada saat kita mengatakan orang itu berdosa, kita juga orang berdosa. Jadi kita perlu mengkalibrasi hati kita. Lalu yang kedua, kita mengkonfrontasi berbasis kasih. Berhenti memberhalakan penerimaan manusia. Berani menegur dalam kebenaran. Demi keselamatan orang yang kita cintai. Udah, daripada ribut, nggak usah dikasih tahu. Nanti ribut. Sudah diomongin nanti ribut. Suami istri. Ayo, mari kita berani menegur dalam kebenaran demi keselamatan orang yang kita cintai. Yang ketiga, kita belajar memutus rantai pembalasan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Serahkan hak penghakiman sepenuhnya pada keadilan Tuhan. Kita nggak perlu jadi penindas baru. Saya undang pemain musik. Mari kita berhenti berpura-pura. Tak perlu mengakui, seringkali kita suka mengasihi orang dengan pura-pura. Tapi mari kita belajar untuk bertobat. Mengampuni karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Kita belajar di atas karya salib Kristus. Amin, firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Kau Telah Menang.